Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Zaul dari perwakilan Asdos Hidrolika. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang perhitungan bab 2 hidrolika, yaitu perhitungan saluran terbuka. Untuk jenis salurannya di sini yaitu saluran trapesium. Soalnya seperti yang tampak pada layar ya. Dari soal ini didapat data-data sebagai berikut. Ada lebar dasar, ada kemiringan saluran, ada kekasaran maning, ada debit, sama kemiringan dinding. Nah, untuk kemiringannya ini tinggal kalian bagi saja. Ini 3/2. Kemudian langsung saja ya. Untuk perhitungan pertama, ini menghitung kedalaman aliran subkritis. Nah, ini menggunakan rumus Q sama dengan V kali A. Untuk rumus-rumusnya bisa teman-teman lihat di buku Hidrolika 2. Nah, untuk perhitungan pertama dalam mencari kedalaman subkritis itu mencari nilai R. Nilai R di sini didapat dari pembagian antara A dan B, luas tampang dan keliling basah. Nah, untuk awalnya itu kan di sini membutuhkan nilai HN atau kedalaman subkritis ya. Untuk nilai HN awal, kalian bisa asumsikan saja. Di sini aku mengasumsikan nilainya 0,6. Setelah itu didapat nilai A sama B sekian. Kemudian didapat nilai R. Nilai R ini nanti disubstitusi ke rumus Manning, rumus V ini. Nah, kemudian kita tinggal mencocokkan saja Q yang akan kita hitung, yaitu V dikalikan A dengan Q yang diketahui. Di sini Q yang diketahui yaitu sebesar 3 meter kubik per second. Nah, ini kan selisihnya terlalu besar ya, selisihnya 1,7. Jadi untuk artinya itu nilai HN-nya masih salah. Jadi untuk memperoleh nilai kedalaman subkritis itu kita gunakan Golsik. Nah, untuk yang pertama sel-selnya, sel yang ingin kita rubah itu ini, dihitungnya, kemudian ke angka 3, yaitu sesuai Q yang diketahui dengan mengubah nilai kedalaman aliran subkritis. Nah, ini sudah ketemu nilainya, yaitu 0,962. Tinggal kita masukkan ke kolom. Terus kemudian perhitungan kedua yaitu kecepatan aliran. Tadi kan kita sudah menghitung kecepatan aliran ya. Ini didapat dari rumus Manning. Langsung saja kita masukkan. Nah, kemudian data debitnya itu di tiap-tiap kondisi semuanya sama, subkritis, kritis, dan superkritis. Kemudian ada energi spesifik. Energi spesifik ini bisa teman-teman lihat di halaman 127. Untuk rumusnya seperti ini, HN plus V kuadrat per 2G. HN yang digunakan itu yang telah kita temukan tadi, yang kita cari. V-nya juga kita masukkan. Untuk nilai G-nya 9,81. Nah, kemudian ketemu nilai energi spesifiknya, kemudian mencari bilangan Reynolds-nya. Nah, ini bilangan Reynolds-nya itu rumusnya seperti ini. Kecepatan dikali jari-jari hidrolis dibagi kekentalan kinematik. Nah, untuk kecepatannya itu yang telah kita dapat tadi menggunakan rumus Manning dan jari-jari hidrolis pembagi antara A dan P. Nah, untuk kekentalannya sendiri kita pakai 1,004 10 pangkat min 6. Didapatkan nilai sekian ya. Kemudian yang terakhir ini bilangan Freud. Nah, bilangan Freud di sini juga sebagai controlling ya, controlling perhitungannya.
persyaratannya untuk aliran subkritis itu bilangan Freud-nya harus kurang dari satu. Untuk bilangan kritis itu harus sama dengan satu. Untuk yang aliran superkritis itu harus lebih dari satu. Nah, rumusnya bisa teman-teman lihat di hidrolika halaman 129. Di sini kan bilangan Freud-nya itu memerlukan kecepatan dibagi gravitasi dikali D. D ini merupakan kedalaman hidrolis. Sebentar. Nah, ini D ini kedalaman hidrolis, yaitu A dibagi dengan T. Untuk rumus T-nya di halaman berapa ini? 130 ya. Ini. A dibagi dengan T. T itu lebar muka air. Nah, ya. Dan dari perhitungan didapatkan A dan T sekian. Nah, ini. Setelah itu kita cek apakah FR-nya kurang dari satu. Jika kurang dari satu, maka perhitungannya sudah sesuai. Tinggal kita masukkan nilainya. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan pada kondisi aliran kritis. Nah, untuk mencari kedalamannya di sini rumusnya cukup panjang, bisa teman-teman lihat di halaman 131 ya. Nah, rumusnya di sini kan ada variabel Q, B sama M. Nah, untuk Q, B dan M ini sudah diketahui pada soal Q, B dengan M. Untuk G-nya 9,81. Nah, di sini kan nilai YC atau kedalaman kritis yang dicari ini kan masuk ke dalam perhitungan ya. Jadi caranya itu kita menggunakan metode iterasi sederhana. Nah, jadi kita lakukan mengasumsikan HC-nya itu berapa. Di sini aku mengasumsikan HC-nya 0,4. Nah, ternyata HC hitungnya itu sama dengan 0,5. Nah, ini kan selisihnya lumayan ya. Jadi untuk memperkecil selisihnya ini HC yang telah dihitung itu kita jadikan menjadi HC asumsi, sehingga perhitungannya kan selisihnya akan semakin mengecil sampai menjadi 0. Jadi setelah ketemu HC hitung kita pindah ke sini. Setelah ketemu ini seperti itu terus menerus sampai selisihnya mengecil. Kemudian nilai HC-nya ketemu ya. Selanjutnya menghitung kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran di sini kita nggak menggunakan rumus Manning lagi. Di sini bisa teman-teman lihat di hidrolika 2 halaman 130. Nah, rumusnya seperti ini. G dikali AC per TC kuadrat, dia akan dipangkat setengah. Nah, ini rumusnya. Nah, ini untuk rumusnya tetap sama. Yang membedakan hanyalah variabel kedalamannya, memakai kedalaman aliran kritis. Nah, ini ketemu nilai VC-nya, kemudian kita masukkan. Untuk energi spesifiknya rumusnya sama seperti yang tadi. Bilangan Reynolds juga sama, hanya saja menggunakan variabel menyesuaikan dengan kondisi aliran, yaitu aliran kritis. Kemudian lanjut ke bilangan Freud, rumusnya juga tetap sama. Nah, kita cek juga apakah bilangan Freud-nya ini sama dengan 1, karena yang kita hitung ini kondisinya aliran kritis. Apabila sama dengan 1, maka perhitungannya sudah sesuai ya, untuk kesemua rumusnya ini sama. Dari AC, A, TC sama P sama semua. Kemudian untuk mencari kedalaman superkritis itu kita sebentar. Nah, di sini kan di grafik ini kan dari arah kanan ya, kemudian kembali lagi ke kanan. Kalau misalkan dipotong di sini kan ada 2 titik ya. Nah,
Dua titik di sini artinya yang bawah ini yaitu eh, titik kedalaman superkritis, yang kedua ini kedalaman subkritis. Artinya dari dua kedalaman ini memiliki energi spesifik yang sama. Jadi ketika kita mencari kedalaman aliran superkritis, bisa kita gunakan energi spesifik di aliran subkritis. Nah, ini ya kita cari menggunakan asumsi awal. Nah, ini asumsi awal, kalian coba-coba saja nilainya. Metodenya juga sama seperti mencari ini kedalaman subkritis. Ini menggunakan Goldschik saja ya. Nah, ini kemudian ini 1, sekian, 1,004 itu. Nah, ini ditemukan nilainya 0,331. Nah, untuk perhitungan selanjutnya, kecepatan aliran, debit, energi spesifik, bilangan Froude sampai bilangan Froude itu tetap sama. Untuk kecepatan alirannya bisa kalian gunakan rumus ini. Tinggal dibalik saja nilai A-nya, yaitu V sama dengan Q per A. Nah, kemudian kita lanjutkan ke penggambaran grafik. Untuk perhitungan A, T, V, ES, dan FR itu rumusnya tetap sama. Cuma nanti kalian sesuaikan lagi. Misalkan ini T ya. Nah, T di sini ini menggunakan nilai H yang ada di tabel. Nah, kemudian untuk H-nya sendiri ini kalian sesuaikan. Di sini aku pakai H dengan selisih 0,2. Nah, supaya nanti garis yang kalian buat, garis yang ini, perpotongan ini sesuai dengan garis yang ada di sini, yaitu garis ES. Itu kedalaman di tiap-tiap kondisi nanti kalian masukkan pada tabel. Misalkan ini kedalaman kritisnya 0,53. Nah, ini tak masukkan ke tabel. Untuk kedalaman superkritisnya juga tak masukkan ke dalam tabel. Nah, sebelum ke ini, kita mau membuat batas antara aliran subkritis dan superkritis. Caranya kita pakai rumus ini, gradien. Nah, X ini kan energi spesifik, Y ini kedalaman. Nah, untuk HC1 ini kalian ngambil di perhitungan yang di atas. Nah, untuk HC2 itu kalian lakukan metode yang sama di perhitungan yang ini tadi. Perhitungan yang ini rumusnya sama, cuma nanti di sini kan ada nilai Q ya. Q-nya nanti kalian ganti dengan angka terserah. Di sini aku ganti nilai Q dengan angka 4. Nah, supaya nanti grafik yang terbentuk berbeda. Maksudnya kita bisa memperoleh garis kemiringannya. Setelah itu lakukan metode yang sama, didapatkan nilai HC2 nya sekian, 0,6 sekian. Nah, untuk di sumbu X nya yaitu nilai ES, untuk rumusnya juga sama. Nanti kalian sesuaikan dengan ketinggian di HC2. Setelah itu kalian gunakan rumus slope untuk mengetahui nilai kemiringannya. Nah, dan untuk membuat batasnya itu kalian gunakan rumus ini. Tinggal kalian balik-balik aja. Nanti di sini misalkan contoh ya. Ini kan mencari nilai di sumbu X-nya. Perkaliannya seperti ini. Kalian bisa atur sendiri. Untuk ES, nah ini ngambil nilai yang udah kalian cari tadi di atas. Untuk di koordinatnya ini kalian ambil nilai terserah.
pokoknya yang bisa memanjang dari atas ke bawah gitu. Untuk nilai HC, HN dan HSC ini di koordinat Y, di sumbu Y ini kalian ambil di kedalaman setiap kondisi, dan untuk nilai di sumbu X nya ini bisa kalian gunakan nilai seperti ini. Nah, nanti setelah itu kalian masukkan tiap-tiap garis dan grafiknya. Untuk grafik ES itu nilai X nya kalian ambil nilai ES, untuk nilai Y nya kalian ambil nilai kedalaman. Kemudian HC, HN, HSC ini diambil dari tabel ini. Kalian sesuaikan ya. Misalkan series X value ini ngambil di sumbu X, terus yang ini ngambil di sumbu Y. Nah, itu semuanya sama antara HC, HN dan HSC. Kemudian ES nya juga sama kayak tadi, ngambilnya di sumbu ini. Nanti yang HSC ini salah peletakan. Nah, ini ngambil di sini. Nah, setelah itu bisa kalian tambahi legenda, bisa kalian atur juga di mana tempatnya. Kemudian misalkan kalau grafik kalian terlalu kecil, bisa kalian persempit lagi batasnya di sini. Ini nilai maksimumnya, minimumnya, biar bisa kalian atur sendiri. Ya, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.